Lagi cari laptop kuliah mulai harga 5 juta? Pas banget. Kita akan bahas di video ini. Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop terbaik di bawah 10 jutaan buat kebutuhan kuliah. Dan seperti biasa kita akan ngasih rekomendasi 5 laptop sekaligus, yang mana ini udah kita sesuaikan berdasarkan harga dan juga kebutuhan kalian masing-masing. So nanti bakalan ada laptop yang harganya start 5 jutaan tapi udah bagus banget buat kebutuhan kuliah. Nah, kalau kalian suka dengan jenis konten rekomendasi seperti ini, jangan lupa klik subscribe di channelnya Ragadget. Terima kasih buat yang sudah subscribe, dan langsung aja ke nomor yang pertama. Bang! Laptop terbaik untuk kuliah di bawah 10 juta yang pertama adalah Tecno Megabook K16s. Bisa dibilang ini adalah laptop yang pas banget kalau kebutuhan kamu adalah pertama, kamu perlu layar yang enak buat nugas. Yang kedua, performa yang udah lancar buat perkuliahan. Dan yang terpenting, budgetmu di 5 jutaan. Yes, Megabook K16s sesuai namanya hadir dengan layar 16 inch berpanel IPS dengan resolusi Full HD+. Untuk akurasi warnanya cukup akurat di 75% sRGB dengan tingkat kecerahan di 406 nits. Spek layar ini tentunya udah nyaman buat keseharian. Mau dipakai ngetik-ngetik, nonton YouTube, ataupun Netflix, ini tentunya udah lega banget. Ya gimana enggak pak, ini layarnya udah gede banget, 16 inch. MacBook gue aja cuma 14 inch. Kemudian performanya ini juga nggak kaleng-kaleng. Megabook K16s ditandai CPU AMD Ryzen 5 7430U dengan AMD Radeon Graphics, RAM-nya 16GB DDR4 3200 MHz, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 3. Soalnya untuk performanya ini tentunya udah lancar ya jika dipakai buat kebutuhan ringan. Contohnya buat ngerjain laporan di Word, ngolah data di Excel, ataupun bikin presentasi di Microsoft PowerPoint. Paling sedikit catatan aja ya, dia belum include Office Home Student. Jadi kalau kamu pakai aplikasi-aplikasi dari Microsoft tadi, ya harus siap buat beli lisensi lagi. Soal ergonomis, Megabook K16s juga mega alias cukup berat. 1,76 kg dengan tebal di 1,77 cm. Untungnya baterainya ini tergolong badak ya guys ya, karena dia punya kapasitas di 70 Wh yang bisa bertahan sekitar 10 jam pemakaian. Terakhir, portnya udah lengkap, plus opsi upgrade-nya ini juga masih ada ya, baik itu untuk RAM maupun SSD-nya. Laptop terbaik untuk kuliah selanjutnya adalah Asus VivoBook 14 E1404FA. Kita langsung loncat ke laptop harga 7 jutaan, dan di sini kita punya rekomendasi dari Asus. Well, sebenarnya ada sih laptop yang 6 jutaan dan Asus VivoBook juga. Cuman dari kami sendiri lebih merekomendasikan nambah sekitar 500-600 ribu biar dapetin Asus VivoBook dengan spek yang lebih maksimal. Maksimal dari segi CPU karena dia udah pakai AMD Ryzen 5 7520U, dan juga maksimal dari segi multitasking karena ya dia udah pakai RAM 16GB LPDDR5 5500 MHz dual channel onboard punya. RAM dual channel ini tentunya penting ya, soalnya kalau kamu beli yang 8GB single channel dan ini adalah RAM-nya onboard, ya tentunya tidak oke ya. Kurang cocok buat jangka panjang. Spek pendukungnya juga udah oke. Seperti iGPU-nya nih, dia pakai Radeon Graphics, dan SSD-nya dia udah lega di 512GB M.2 NVMe Gen 3. Kombinasi inilah yang menjadikan VivoBook 14 udah enak buat mahasiswa bisnis ataupun mahasiswa marketing yang sering bikin tugas di Google Docs ataupun ngerjain PPT bisnis bareng teman. Mau diajak nugas ke coffee shop sama teman-teman pun no problem karena dia punya bobot yang tergolong ringan di 1,38 kg dengan tebal berapa tuh? 1,79 cm. Paling catatannya ada di baterainya aja sih, soalnya kapasitasnya ini cukup kecil jika dibandingkan dengan laptop-laptop sejenis. 42 Wh yang bisa tahan sekitar 6 jam pemakaian. Jadi jangan lupa dicas ya, biar kalian nggak AFK pas UFC sama teman. Oke. Untuk urusan port sendiri, dia udah lengkap dengan Type-C dan HDMI tentunya. Kemudian untuk opsi upgrade-nya hanya ada di SSD. Itu pun harus ngeganti SSD bawaannya yang mana ini karena slotnya cuma satu aja.
Laptop terbaik untuk kuliah di bawah 10 juta yang ketiga adalah Axio Hive 7 AMD X8. Ini dia laptop 7 jutaan yang cocok banget buat kamu mahasiswa teknik ataupun mahasiswa IT yang butuh laptop dengan performa tinggi. Pasalnya, laptop ini bisa dibilang yang terkencang di kelas 7 jutaan untuk kategori laptop produktivitas. CPU-nya dia udah pakai AMD Ryzen 7 6800H dengan grafis AMD Radeon 680M. RAM-nya ini udah langsung 16GB dual channel dengan DDR5 4800 MHz dan dia juga udah pakai SSD NVMe Gen 4 berkapasitas 512GB. Otomatis kerjaan-kerjaan ringan seperti ngetik-ngetik proposal, bikin presentasi ataupun Zoom meeting udah bisa dijabanin sama laptop ini. Begitupun kerjaan yang lebih berat kayak 3D modeling, ngoding web, gambar teknik di AutoCAD, ataupun visualisasi data pakai Tableau. Dan tentunya aktivitas favorit kita semua, yes, main game. Itu juga udah bisa. Game-game AAA kayak Far Cry 6, Black Myth Wukong, atau GTA 5 udah bisa dimainkan dengan settingan yang disesuaikan. Jangan rata kanan tentunya. Oke. Yang namanya mahasiswa pasti nggak jauh-jauh dari mobilitas. Kadang di kampus, kadang di coffee shop, kadang nginep di kosan temen. Sesama jenis ya, kosannya sesama jenis. Oke. Nah, i7 AMD X8 ini juga udah enak buat kebutuhan mobilitas tersebut. Bobotnya ini ringan di 1,34 kg dengan tebal di 1,73 cm. Terus, baterainya juga tergolong jumbo, 58 Wh yang bisa bertahan sekitar 7 jam pemakaian. Oh ya, layarnya ini untuk kebutuhan kuliah yang nggak perlu akurasi warna tinggi, dia tergolong sudah bagus, 14 inch IPS dengan resolusi WUXGA. Cuma lagi-lagi color gamutnya ini masih 63% sRGB. Jadi seperti yang gue bilang tadi, dia kurang cocok kalau kamu butuh yang namanya akurasi warna buat editing profesional. Terakhir, portnya udah lengkap, begitupun opsi upgrade-nya. Laptop terbaik untuk kuliah selanjutnya adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Masuk ke harga 8 jutaan, kita punya laptop kencang dari brand Lenovo. Yes, dia kencang berkat CPU-nya udah Intel Core i5 13420H yang dikombinasikan dengan Intel USD Graphics, RAM 16GB DDR5 4800 MHz, dan SSD-nya ini dia 512GB NVMe Gen 4. Ya, sama kayak laptop sebelumnya lah, Lenovo IdeaPad Slim 3i ini udah lancar banget buat kebutuhan harian yang tergolong ringan. Misalkan kayak bikin proposal di Microsoft Word, ngolah-ngolah data gitu ya, tugas-tugas di Excel, ataupun tentunya bikin presentasi di Canva. Paling keunggulan utama ada pada performa rendering yang lebih kencang, terutama kalau render di software-software yang udah dioptimalkan buat Intel seperti Premiere Pro. Kalau buat gaming gimana bang? Ya bisa-bisa aja sih, tapi tentunya nggak sebagus laptop Ryzen seperti di Axio Hive 7 tadi. Paling bisanya game-game ringan aja, kayak Valorant atau Genshin Impact. Disyukuri aja ya, kan maunya fokus belajar, ya nggak? Oke. Beralih ke sektor ergonomis, IdeaPad Slim 3i memiliki bobot yang tergolong ringan di 1,39 kg dengan tebal di 1,79 cm. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 50 Wh yang bisa bertahan sekitar 7 jam pemakaian. Oh ya, soal layar ini sebenarnya udah oke juga untuk kebutuhan harian ya. Dia punya ukuran di 14 inch IPS dengan resolusi WUXGA. Tapi sayangnya dia masih 63% sRGB yang mana lagi-lagi ya, ini belum cocok buat editing profesional. Terakhir untuk portnya udah lengkap dengan Type-C dan HDMI. Kemudian masih ada satu slot SSD tambahan yang bisa kita pakai buat upgrade storage-nya. Laptop terbaik untuk kuliah di bawah 10 juta selanjutnya adalah Lenovo Log Essential yang versi RTX 3050. Tadi kita udah ngebahas laptop produktivitas yang nyaman buat kebutuhan harian. Nah sekarang kita akan ngebahas laptop dengan performa yang lebih hardcore lagi di harga 9 jutaan. Cocok banget buat mahasiswa teknik yang harus ngoding sambil render 3D, ataupun mahasiswa desain yang butuh tenaga ekstra buat ngedit video. Yes, Log Essential ini ditenagai Intel Core i5 12450HX, 12 core yang kencang ya, dan ditemani dengan GPU Nvidia RTX 3050 6GB GDDR6. Jadi nggak cuma bikin tugas ya, buat gaming juga udah bisa banget dijalankan di laptop ini
kali-kali buat selingan. Ya boleh lah, asalkan jangan kebanyakan itu. Main Valorant, GTA 5, ataupun Black Myth Wukong, ini udah digas aja. Layar 15,6 inch IPS Full HD 144Hz ini udah 100% sRGB. Jadi kalau kamu adalah anak desain grafis, fotografer, atau videografer, warna yang terlihat di layarnya ini tentu udah akurat dan udah bisa dipakai buat color grading. Tingkat kecerahannya standar aja ya, 300 nits, which ini memang nggak secerah masa depan, tapi tentunya udah bagus banget buat kebutuhan dalam ruangan. Kelebihannya selain performa buas tadi dan layar akurat, dia juga punya RAM DDR5 12GB single channel dengan SSD NVMe Gen 4 512GB yang tergolong kencang. Tapi sayangnya RAM-nya ini slotnya cuma ada satu. Jadi kalau kalian mau upgrade ke dual channel pun itu udah nggak bisa guys. Ini sebenarnya salah satu kelemahan yang mendasar banget dari seri Essential. Plus dia juga udah include Office Home Student 2024, yang mana ini tentunya bakalan memudahkan dan ya efisien juga ya, nggak perlu beli Office lagi, bisa langsung pakai buat kebutuhan kuliah. Secara bobot ini agak berat karena ya sekelas laptop gaming sih, 2,4 kg dengan tebal 2,19 cm. Jadi tentunya nggak senyaman laptop-laptop produktivitas tadi buat dibawa-bawa sehari-hari. Terus baterainya ini standar aja, 60 Wh yang bisa bertahan sekitar 3-4 jam pemakaian ringan. Terakhir untuk portnya udah lengkap, terus opsi upgrade-nya juga masih tersedia. Yo guys, itu dia 5 laptop untuk kuliah terbaik ya di bawah 10 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan untuk beli di bulan Agustus sampai September 2025. List lengkap dari 5 laptop yang kita bahas tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping dan ada di bawahnya judul video juga. Dan di sana di keranjangnya YouTube Shopping kalian bisa langsung lihat aja harga terupdate dari masing-masing laptop. Karena kan harga pasti berubah-ubah ya, jadi patokan dari video ini mungkin nggak relevan lagi setelah seminggu atau sebulan video ini tayang. Dan kalau kamu masih punya pertanyaan, masukan, atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau suka, dislike kalau suka, dan kita ketemu. Subscribe dulu, nah baru ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.